jangan lupa berniat. Kita semua yang hadir ini berniat haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita semuanya insyaallah. Pelajaran kelima, setelah berniat maka dia waspada. Ingat, perbuatan dosa terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Terasa hidung gatal, jangan cabut bulu hidung. Waspada. Terasa rambut gatal, jangan garuk rambut, nanti gugur. Waspada. Terasa mau nanya-nanya kawan di sebelah, gimana kabar si Anu? Itu selama di sini belanja aja nggak berhenti. Waspada, karena sudah dalam keadaan ihram. Jadi apa yang diperbanyak? Diperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jamaah pun tertidur. Mobilnya AC, jalannya lurus, nggak ada lubang, nggak ada belok, meluncur 120 km per jam. Labbaik Allahumma. Datang Ustadz Abdul Somad maju ke depan, dia ambil mikrofon. Kebetulan pembimbingnya orang Sunda dari Jawa Barat. Lembut dia. Labbaik Allah. Datang orang Sumatera. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bangun semuanya. Mau pakai Ustadz Asbi dia agak slow. Nah, dia memang orang dari Sulawesi Selatan tapi lama di Jawa Barat, dia slow juga. Labbaik Allahumma labbaik. Terserah ibu mau nyaman pakai lagu slow, yang penting banyak-banyak bertalbiyah. Nanti selama di jalan itu kawan mulai ngajak cerita, selama saya di Madinah itu si Anu belanjanya, tasnya sekarang sudah punya anak dan cucu, semua dibeli, anak onta, cucu onta, semua dibeli. Apa itu? Langsung gak usah ngomong, nanti takut ibadah kita rusak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi waspada, waspada, waspada. Makanya kuku terasa sudah 4 hari di Madinah, terasa panjang. Sebelum berangkat ke Bir Ali, potong dulu kukunya, takutnya nanti kukunya ditarik kena denda. Bapak-bapak juga sampai di kota Makkah, kebetulan di bawah hotel banyak orang jual peci. Langsung coba-coba pecinya, coba pas ya, waspada, nggak boleh pakai. Apalagi ada bapak-bapak yang lupa, sudah tawaf baru ingat, rupanya celana dalam belum dilepas. Mohon maaf ibu, mohon maaf pak, keceplosan. Tapi ini kejadian juga di beberapa jamaah. Maka jangan lupa mengingatkan. Pokoknya waspada, waspada. Habis makan di hotel, nyangkut daging di gigi. Akhirnya diambil itu duri yang tumbuh di pohon kurma. Kena, nggak boleh menyabut tanaman. Pulang dari masjid nampak burung merpati. Ingat dulu di kampung suka memanah burung merpati, ambil batu lempar, kena juga. Jadi larangan-larangannya mesti. Saya sibuk ngurus kunci di bawah, kunci kamar, kunci. Naik saya ke atas ke tempat makan, saya lihat jamaah umroh sudah pakai daster, padahal belum tawaf. Rambutnya sudah seperti sarang tawon. Saya bilang, kita belum tawaf, kita belum tawaf, belum sa'i, belum tahallul. Kenapa ibu udah pakai daster? Kenapa juga? Nggak tahan Pak Ustadz, lapar kali Pak Ustadz. Kalian kena denda, kalian bayar dam. Berapa dendanya Pak Ustadz? Kalian mesti menyembelih seekor kambing, harganya 600 rial.
Aduh Pak Ustadz, pergi umroh ini pun udah jual kambing. Yang ringan nggak ada Pak Ustadz. Kalau gitu kamu ngasih makan fakir miskin berapa Pak Ustadz? 90 rial. Kami pun paling miskin di kampung Pak Ustadz. Kalau begitu kalian berdosa, kalian puasa. Puasa pun kami nggak sanggup, udah tua Pak Ustadz. Kalian berdosa. Kami milih dosa aja lah Pak Ustadz. Astaghfirullahaladzim. Ini fakta nyata. Saya pernah bimbing jamaah umrah. Asalnya dari mana? Nggak boleh sebut daerah, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi jamaah dari Pinrang ini tertib-tertib, disiplin-disiplin, dan menjaga aturan-aturan. Makanya ibadah haji dan umrohnya mabrur-mabrur semua insyaallah. Lalu kemudian pelajaran yang ke-6, setelah sampai di Masjidil Haram, dia memulai tawaf. Dia angkat tangannya ke depan Hajar Aswad. Kalau sanggup cium. Tidak bisa sanggup mencium, pegang Hajar Aswad. Tangan bekas memegang Hajar Aswad, tangan itu yang dicium. Kalau enggak juga sanggup, angkat tangan dari jauh. Bismillah, Allahu Akbar. Habis itu dia pun baca doa putaran pertama. Karena sibuk membaca doa putaran pertama, hilang kelompoknya. Tiba-tiba udah masuk ke kelompok Afrika. Sejenak dia tersenyum karena bangga dialah yang paling putih di situ. Kamu kenapa nggak berangkat umroh? Saya belum berangkat umroh Pak Ustadz karena belum hafal doa putaran 1, putaran 2, putaran 3. Itu beda haji dengan sholat. Kalau sholat ada rukun qauli. Kalau nggak dibaca, sholatnya tidak sah, yaitu Al-Fatihah. Siapa yang nggak baca Fatihah tidak sah sholatnya. Tapi kalau haji dan umrah nggak ada rukun qauli. Makanya siapa saja yang mutar 7 nggak baca apa-apa sah. Ambil selasiban, ditutup mulutnya, mutar 7 kali putaran, sah tawafnya. Jangan takut yang punya uang di Pinrang, takut nggak hafal putaran. Andai nggak hafal, nggak bisa baca, ambil isolatif selasiban, kunci mulut, tetap sah. Haji apa namanya? Haji selasiban. Makanya yang nggak bisa baca doa putaran 1, 2, tasbih saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau bisa buku yang sudah dibagikan PT Madian dibaca habis sholat, supaya nanti andai bukunya nggak bisa dibaca, dengar pembimbing langsung nyambung. Allahumma adkhilni mudkhala sidqin mudkhala sidqin. Tapi kalau nggak nyambung, lain kata pembimbing, lain kata dia. Allahumma mudkhala sidqin mudkhala sidqin. Nah, sampai ke rukun Yamani menuju Hajar Aswad, doanya berubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada satu jamaah umroh lain bunyi doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Aisyah. Selesai umroh, ditanya sama pembimbing, Bapak doanya kok lain? Dapat di mana? Dalam hadis nggak begitu bunyinya. Itu doa dari Quran. Istri bersama saya namanya Hasanah. Nomor 2 Aisyah. Kalau saya sebut Hasanah 2 kali, Aisyah marah. Inilah pentingnya kita paham apa yang kita ucapkan. Saya nggak nyuruh bapak ibu ngapal terjemahannya, enggak. Yang penting hafal, baca saja secara umum. Mudah-mudahan amal kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau mencium Hajar Aswad, yakinkan bahwa itu memang sudut. Saya bawa jamaah pulang ke hotel, dia bilang, Ustaz,
Katanya orang mencium Hajar Aswad itu susah. Tadi saya nyium mudah. Habis itu saya tanya, ini gambarnya, kamu cium mana? Rupanya yang diciumnya rukun Yamani. Kata orang Hajar Aswad itu harum wangi Pak Ustadz. Saya tadi mencium kok enggak. Rupanya orang Afrika diciumnya. Maka ini perhatikan dengan baik. Dulu waktu Umar bin Khattab mau mencium Hajar Aswad, apa kata Umar? Ya Hajar, wahai batu, innaka la tanfa' wa la tadur. Kau tidak mendatangkan manfaat, kau tidak bisa menolak mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka. Kalaulah bukan karena Nabi Muhammad menciummu, aku pun tidak mau menciummu. Kita mencium Hajar karena sunnah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah perlu bayar calo hanya untuk mencium Hajar Aswad. Orang sekarang cium Hajar Aswad, ya Hajar Aswad, aku menciummu. Kalaulah bukan karena tetanggaku nanti nanya, khawatir ditanya tetangga, gimana umrohnya? Masya Allah, bisa nyium Hajar Aswad. Aduh, itulah nggak bisa kawan, nggak mabrur. Nggak usah pikiran omongan orang. Hidup ini tidak sulit, hidup ini tidak susah, hidup ini tidak payah. Yang sulit itu memikirkan omongan orang. Insya Allah kita tidak termasuk yang memikirkan omongan orang. Insya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Apa makna tawaf? Tawaf artinya hidup terus berputar. Berputar jamaah 1 selesai 7, datang kloter 2 putar 7, datang selanjutnya, tidak pernah berhenti kecuali pada waktu sholat. Betul? Dulu yang ada di Pinrang adalah nenek moyang kita. Meninggal mereka datang kakek kita. Meninggal mereka datang bapak ibu kita. Meninggal mereka datang zaman kita. Kita pun tak lama lagi datang anak cucu kita. Inilah makna tawaf. Hidup tidak boleh berhenti. Tanam padi, hijau, panen, kuning, habis, tumbuh yang baru. Hijau, kuning, panen, tumbuh yang baru. Setahun 2 kali panen. Padi dari Kabupaten Pinrang. Ustadz kok tahu? Tadi ngobrol sama Pak Haji. Jadi orang yang mengerti siklus hidup, hijau, setelah hijau, kuning, habis kuning, layu dan mati. Perempuan juga begitu. Hijau, kuntum, bunga, mekar, wangi, cantik, indah, layu. Tapi ada bunga yang tidak layu-layu, bunga plastik. Makanya banyak suami berkata ke istrinya, aku tidak siap kamu layu beb. Akhirnya istrinya pun memasukkan plastik ke wajahnya. Dagunya plastik, pipinya plastik, keningnya plastik, bibirnya plastik. Namanya operasi kresek. Wajahnya plastik semua isinya. Masya Allah, tabarakallah. Saya sudah lama tausiah. Baru di masjid, apa nama masjid kita? Di Masjid Al-Irsyad inilah bunganya ditanam dalam akuarium. Luar biasa. Luar biasanya. Nanti selesai acara ibu bapak lihat sendiri, ada bunga dalam akuarium. Ini kalau malam pasti bercahaya-cahaya ini, luar biasa. Sekarang yang bercahaya ini yang di hadapan saya ini, masya Allah, cahaya naik ke atas semua, masya Allah. Ini masjid bagus sekali, kaligrafinya bagus. Hai anak-anak muda, masya Allah, lampunya bagus. Ini semua bapak-bapak kalau kebetulan musafir dari Pinrang mau pergi ke Makassar, mau pergi ke Mamuju, lewat, lalu kemudian mampir sholat sama istrinya, langsung hidup lampunya, masya Allah. Biasanya di tempat lain lampunya mahal tapi mati. Tapi di Masjid Al-Irsyad Pinrang cantik luar biasa. Semua istri-istri yang sholat ke sini, pulang dari sini suaminya sakit jantung. Kenapa? Istrinya minta belikan lampu seperti Masjid Al-Irsyad.
Semua tamu yang mampir ke sini ngelihat plafonnya, tengok Pak plafonnya, masya Allah. Suaminya dulu mulai, rumah kita buat gini ya Pak. Bapak Ibu bangga nggak punya Masjid Al-Irsyad yang cantik? Banyak orang rumahnya seperti istana, tapi rumah Allah dibuat seperti kandang ayam. Tapi di Pinrang rumah Allah dibuat megah, cantik, hebat, lampu luar biasa. Ini menunjukkan orang Pinrang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, selesai tawaf, salat sunat tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, segera mengambil air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang hafal, yang enggak hafal pakai bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa Toraja, bahasa Jawa, bahasa apapun Allah Maha tahu. Yang pakai bahasa Arab hanya dalam sholat, di luar sholat. Ya Allah, berikan aku kesehatan zahir dan batin. Jangan kuat-kuat, nanti didengar kawan. Nggak hafal ya? Dalam hati aja. 3 teguh sunnah. Setelah itu langsung saya membawa jamaah umrah. Tiba-tiba saya dipanggil sama Syekh orang Arab. Haji. Sub artinya lihat ini jamaahmu, lihat. Rupanya jamaah saya bukan cuma minum air Zam-Zam, disiramkannya ke lutut, ke kakinya. Menyiramkan air ke lutut, ke kaki nggak masalah. Yang jadi masalah waktu dia nyiramkan, roknya diangkatnya ke atas. Kalau mau siram aja. Mungkin dia kena rematik, mau ngambil barokah, nggak apa-apa, diangkatnya. Orang meninggal. Wow. Nah, habis berdoa, yang ke-8 naik ke atas bukit Safa. Habis itu naik ke atas bukit Marwa. Antara tiang biru hijau, antara 2 tiang hijau, dia membaca lari-lari kecil.